Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita memulaikan ibadah Minggu Advent yang keempat. Untuk itu jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian Doa Sahabat Lama 118 ayat 1 dan ayat 3, Tuhan datang padamu. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam penyelan lilin Advent yang keempat, kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Menghantar penyalaan lilin Advent untuk kita nyalakan, kita memuji Tuhan melalui doa Sahabat Lama 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kekasih jiwa dekat. Yang rasa berat tanggungannya
Jemaat Tuhan yang terkasih, diundang kita sekalian berdiri, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Raja kemuliaan dan terang atas segala bangsa dan negeri. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan dua sahabat lama 11, nama Tuhan. Dipersilakan kita duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah nas pembimbing dalam ibadah Minggu Advent yang terakhir saat ini, sebagaimana terdapat dalam Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Demikian nas pembimbing kita. Mari kita sambut firman Tuhan ini. Kita nyanyikan dua sahabat lama 133. Nikmat Maha Tuhanku.
Sidang jemaat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang engkau kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara-saudara, ketika kita mendengar hukum Tuhan ini, selanjutnya ketika kita bercermin daripadanya, maka sungguh kita gagal melakukannya di hidup kita. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, mengakui dosa-dosa kita itu. Kita memohon pengampunannya, mari kita berdoa. Di hadapan kekudusan-Mu ya Tuhan Allah, kami mengaku kami gagal melakukan firman-Mu. Melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami menyakiti sesama kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Karena itulah kami sungguh menyesali atas dosa-dosa kami itu. Kami datang kepada Tuhan. Ampuni kami, baharui hidup kami, supaya kasih kemurahan-Mu senantiasa layak untuk kami terima dan nikmati. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan pujian 2 Sahabat Lama 149 bait yang kedua, serahkan pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kembali kita berdiri, kita menerima berita anugerah Allah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas menyesali dosa-dosanya dan bertobat. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dengan penuh sukacita, mari kita sambut anugerah Tuhan. Melalui firman-Nya kita nyanyikan 2 Sahabat Lama 165, di dalam Tuhan Yesus. Dan
kekasih jiwaku. Saudara-saudara, dipersilakan kita duduk kembali. Marilah di persekutuan ibadah saat ini kita persiapkan hati, pikiran, bahkan hidup kita untuk menerima firman Tuhan. Karena itu kita memohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menghantar kami memasuki minggu Advent yang terakhir saat ini. Kami telah sedia menerima firman-Mu yang mengingatkan kami pada kasih-Mu dan janji keselamatan dari-Mu. Karena itu ketika kami akan membaca dan mendengar serta merenungkan firman-Mu, kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami diarahkan untuk bertobat sambil menyambut Engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab bagi kita terdapat dalam Injil Lukas, pasalnya yang pertama ayat 26 sampai ayat 38. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Maranatha. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di minggu Advent yang terakhir saat ini, kita berada dalam minggu yang disebut dengan Minggu Pendamaian. Lilin terakhir yang kita nyalakan di minggu Advent ini menyimbolkan lilin pendamaian. Itu berarti berangkat dari makna simbol ini, kita diarahkan untuk menyadari keberadaan hidup kita. Ada sesuatu yang terganggu dalam komunikasi kita dengan Tuhan Allah.
Dan itu perlu diperbaiki, diluruskan, dan Tuhan Allah sendiri yang mendamaikan kita dengan Dia. Itu adalah kasih karunia Tuhan yang kemudian memampukan dan memungkinkan kita untuk terus menikmati kehidupan ini sampai kita boleh tiba di minggu Advent yang terakhir saat ini. Firman Tuhan mengarahkan kita pada berita tentang akan lahirnya Yesus Kristus dalam peristiwa Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan. Dalam kesaksian Alkitab saat ini, saudara-saudara, kita diberitakan kembali bagaimana pengalaman seorang perawan Maria. Bagaimana kemudian dia bergumul dalam hidupnya tentang peristiwa ilahi yang luar biasa di luar nalar manusia terjadi atasnya. Memang berita ini bukan lagi berita yang asing bagi kita sekalian, karena dalam perayaan-perayaan pranatal maupun Natal, berita tentang pemberitahuan malaikat Gabriel kepada Maria tentang Yesus yang akan lahir adalah bagian yang utuh dari semua pemberitaan tentang kelahiran Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dijelaskan dalam bacaan kita bahwa Allah menyuruh malaikatnya bernama Gabriel datang untuk menjumpai seorang perempuan perawan, yaitu Maria. Yang kala itu dia bertunangan dengan Yusuf, tetapi mereka belum hidup dalam rumah tangga. Dan apa yang disampaikan oleh malaikat ini kepada Maria menjadi tanda tanya yang luar biasa dalam diri Maria. Pertama-tama saudara-saudara, kronologisnya adalah ketika malaikat datang menjumpai Maria, yang terjadi ketika malaikat menyapa Maria, Maria terkejut luar biasa. Kenapa? Karena sungguh dalam pengalaman dan sejarah perjalanan umat Israel hingga di zaman Yahudi sampai pada Maria, kemudian lama-kelamaan peran malaikat kemudian semakin berkurang berdasarkan kesaksian Alkitab. Tapi tiba-tiba kepada seorang Maria, Allah menyuruh malaikatnya Gabriel. Dan dia datang membawa salam. Maria kebingungan untuk mengerti dan memahami arti salam itu. Ini yang pertama terjadi dalam diri Maria. Kemudian saudara-saudara, karena dalam posisi terkejut, kaget luar biasa, bertanya-tanya perihal tentang kemungkinan apa yang akan terjadi pada dirinya, Maria selanjutnya mendengar salam yang dilanjutkan dengan berkat yang luar biasa dari Tuhan Allah melalui malaikatnya, supaya Maria jangan takut. Sebab berita yang dibawa kepadanya adalah berita sukacita ilahi. Maria akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai dia Yesus. Persoalan kemudian, berita ini memang luar biasa. Berita yang penuh dengan sukacita, tetapi bagi seorang Maria, ini sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin aku akan mengandung? Bagaimana mungkin aku melahirkan? Aku belum bersuami. Itu pada ayat yang 35. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan Maria di benaknya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ini seringkali menjadi pertanyaan kita di hidup ini. Ketika kita merenungkan kehidupan kita, membayangkannya, maka kita seringkali mengukur semua peristiwa di kehidupan ini berdasarkan tolok ukur kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan Allah punya cara, waktu untuk menyatakan perkara di luar nalar dan logika kita. Berita firman Tuhan sebagaimana yang disaksikan dalam bacaan kita saat ini tentu tidak asing bagi kita. Tetapi mau ditegaskan kepada kita sekalian bahwa
Berita firman Tuhan ini yang pertama mau mengingatkan kita bahwa melalui peristiwa Maria mendengar berita ini, kita disadarkan supaya senantiasa meyakini penuh bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam catatan Alkitab di ayat 37 dijelaskan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan pendamaian yang tidak mungkin lagi terjadi oleh manusia dan kemampuan manusia oleh keberdosaan dan keterpurukan manusia, sungguh memang tidak akan mungkin dapat terjadi, terwujud dalam hidup manusia. Maka Allah sendiri melalui Yesus Kristus yang berkarya untuk mewujud nyatakan pendamaian itu, supaya kita sekalian yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percakapan malaikat Gabriel dengan Maria sangat banyak mengandung makna dalam kehidupan kita. Kalau Maria bertanya bagaimana mungkin hal itu terjadi, saudara-saudara, malaikat Tuhan menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan ketika pernyataan ini disampaikan kepada Maria, maka Maria sungguh-sungguh mengenali jati dirinya, bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, pada ayat 38. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Maria mau menegaskan dia mengenal jati dirinya sebagai hamba Tuhan yang berada dalam posisi yang rendah. Dan sebagai hamba Tuhan, Maria mengakui sungguh-sungguh bahwa apapun yang Tuhan mau perbuat di kehidupan ini dapat dan mungkin terjadi. Saudara-saudara, perkara ilahi yang dinyatakan kepada Maria bukanlah perkara biasa. Bukan perkara yang mudah dicerna oleh setiap kita. Jika menempatkan diri dalam posisi Maria, sangatlah sulit kemudian kita tiba pada jawaban akhirnya. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kenapa? Kenapa ini sangat sulit keluar dari dalam diri kita? Karena pasti kita akan dipengaruhi oleh lingkungan, oleh zaman, oleh teknologi, dan oleh apapun di kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa berita tentang lahirnya Yesus Kristus, berita akan hadirnya keselamatan di dalam dunia melalui Yesus Kristus, memang bukanlah berita biasa. Dia adalah berita ilahi. Dia bukan perkara biasa. Demikian juga penting untuk kita pahami bahwa kelahiran Yesus Kristus dalam peristiwa Natal bukan peristiwa biasa. Bukan peristiwa yang mudah masuk akal dan logika kita. Maka dituntut kesadaran bagi kita untuk mengakui siapa kita di hadapan Tuhan Allah. Dan harus mengaku sungguh bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau tidak ada yang mustahil bagi Allah, siapakah kita? Inilah kemudian yang mau ditegaskan oleh Maria kepada kita dalam kesaksian Alkitab saat ini. Kalau tidak ada yang mustahil bagi Allah, maka sesungguhnya kita tidak bisa dan tidak mampu berbuat apa-apa. Ini mau menegaskan kerendahan kita. Itulah sebabnya Maria katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dan bukan hanya mengakui dan menyadari identitas dirinya sebagai orang yang rendah di hadapan Tuhan, tetapi Maria membuka hidupnya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena peristiwa Natal bukan peristiwa biasa. Karena peristiwa Natal adalah perkara ilahi yang sesungguhnya sungguh di luar nalar dan logika kita. Kita perlu mempersiapkan diri dengan sungguh. Pertama-tama supaya kita mengenali identitas kita. Siapa kita dalam hubungannya dengan peristiwa kelahiran Yesus Kristus? Siapa kita ketika kita menantikan kedatangannya dalam dunia ini? Hanya ada satu jawaban dan harus diperjuangkan. Identitas kita adalah hamba-hamba Tuhan. Yang disebut hamba berarti dia berada dalam kerendahan. Dia membuka hidupnya untuk mentaati Tuannya.
Saudara-saudara, ketika Maria mendengar salam, dia terkejut, dia bertanya-tanya. Ketika dia mendengar berita, dia pun mempertanyakan itu dengan keberadaan hidupnya, dengan situasinya, dengan statusnya. Sehingga dia berkata, bagaimana mungkin Maria yang seorang berstatus perawan akan mengandung dan melahirkan? Bagaimana mungkin seorang Maria yang merasa dirinya rendah akan menjadi orang yang Tuhan pakai untuk mengandung dan melahirkan anak Allah yang maha tinggi? Sungguh luar biasa saudara-saudara. Maria kemudian tunduk di hadapan Tuhan Allah, membuka hidupnya supaya apapun yang Tuhan kehendaki terjadi atasnya. Dengan demikian Maria boleh bersuka cita karena sesungguhnya dia disebut wanita yang sangat mulia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di minggu Advent yang terakhir ini kita sudah mendekati memasuki perayaan sukacita Natal. Pertanyaan kita selanjutnya adalah seperti apa respon menyambut perayaan ini? Apa yang mesti kita persiapkan ketika kita memasuki perayaan penuh dengan sukacita ini? Ketika kita diingatkan bahwa perayaan Natal Yesus Kristus sesungguhnya adalah perayaan dimaksudkan untuk meninggikan Allah dan menegaskan kerendahan kita, di mana Tuhan Allah mewujudkan keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Tercipta pendamaian sehingga kita boleh bangkit dari dosa-dosa kita. Pertama-tama saudara-saudara, di tengah tanda tanya yang sungguh luar biasa mewarnai kehidupan kita, ingatlah dan kenalilah diri saudara. Katakanlah, aku ini hamba Tuhan. Jika demikian, ingat dan sadarilah sebagai hamba kita berada dalam posisi kehidupan yang merendahkan hati di hadapannya. Dengan demikian semua perkara yang tidak mungkin akan menjadi mungkin dalam hidup kita. Tekanan yang begitu berat yang kita hadapi. Segala rencana yang membayang-bayangi kita untuk sulit diraih. Saudara-saudara, firman Tuhan mau menegaskan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena Allah di dalam Yesus Kristus telah hadir di dunia ini dan hidup di dalam kita. Maka sesungguhnya saudara-saudara, dimanapun kita berada, dalam situasi hidup yang bagaimanapun, semua tanda tanya akan terjawab. Yesus jawaban segala-galanya. Dimanapun kita berhadapan dengan berbagai bentuk pergumulan, saudara-saudara, kita adalah hamba Tuhan. Kita milik kepunyaannya, maka apa yang dikehendakinya akan terjadi atas kita. Menyambut dan memasuki perayaan Natal tahun ini, kita tentu akan diperhadapkan pada berbagai bentuk tantangan. Kita akan berjumpa dengan berbagai tuntutan yang bisa saja membawa kita kepada keraguan-raguan, kepada berbagai bentuk pertanyaan, bagaimana mungkin dan seterusnya. Tetapi ingatlah selalu saudara-saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kita adalah hambanya yang telah menerima kasih karunia-Nya. Maria didatangi Gabriel menegaskan bahwa dia menerima kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia itu telah menjadi bagian kita pun dalam hidup ini. Katakanlah, jadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Sebab sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Persiapkan diri di dalam kerendahan, buka hidup kita, dan terus yakini bahwa segala perkara mungkin terjadi oleh dan bagi Tuhan. Selamat mempersiapkan diri menyambut perayaan Natal Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Kita nyanyikan pujian 2 Sahabat Lama 188 bait 1. Bersiap menanti kedatangan Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat, marilah kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita ucapkan dengan suara kedengaran. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga duduk sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, rahmat Tuhan sangat besar, melimpah dan sangat nyata dalam kehidupan kita. Marilah kita bersyukur kepadanya, sumber segala berkat. Firman Tuhan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, sambil kita memuji Tuhan melalui doa Sahabat Lama 181, Taburlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Ketika kami menantikan kedatangan-Mu ya Tuhan, kami senantiasa menerima berkat-berkat-Mu di hidup kami. Kini kami persembahkan sebagian dari pemberian-Mu itu sebagai tanda syukur dan hormat kami kepadamu. Terima dan kuduskanlah persembahan umat-Mu ini demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan ajarlah kami senantiasa hidup benar di dalam penantian akan kedatangan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Menyanyi doa Sahabat Lama, Intan-Intan dan Permata. Ku nata juga masih
Dipersilakan kita duduk. Marilah kita satukan hati dalam iman kita berdoa. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami merenungkannya, sungguh luar biasa kasih-Mu. Sungguh Engkau Allah yang maha kuasa dan maha besar. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Maka sesungguhnya kami diingatkan, siapa kami di hadapan-Mu. Kami adalah hamba Tuhan. Maka jadilah apa yang Tuhan rancang dan rencanakan atas kami. Ya Tuhan Allah, ketika firman-Mu menyapa kami diarahkan untuk mengenali jati diri kami itu. Dan kami terus dipersiapkan menanti kedatangan Tuhan kembali. Secara khusus ya Tuhan Allah, kami akan memasuki pesta sukacita iman melalui perayaan-perayaan Natal. Ya Tuhan Allah, mampukan kami merendahkan hidup kami di hadapan-Mu, supaya segala perkara, segala peristiwa yang Engkau lakukan, sungguh akan kami terima dan mampu kami praktekkan dalam hidup ini. Kami mampu memberi diri kami dengan benar, supaya kehendak-Mu yang jadi atas kami, sebab tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan Allah. Berilah kami kasih karunia sebagaimana Engkau menganugerahkannya kepada Maria. Dan biarlah anak Allah yang maha tinggi Yesus Kristus itu sungguh-sungguh mendiami kami dan tinggal di dalam kami, supaya kami benar-benar hidup dalam kemenangan dan sukacita iman. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu, atas pendamaian yang terjadi, sehingga kami beroleh kasih karunia dan keselamatan serta hidup kekal. Ya Bapa, minggu-minggu Advent boleh kami jalani, kami rayakan di dalamnya firman Tuhan mewarnai perenungan hidup kami. Sempurnakanlah Tuhan minggu-minggu Advent yang boleh kami jalani ini. Engkau mengajar dan menata hidup kami supaya kami berjalan terus dalam penantian akan kedatangan Tuhan. Supaya oleh kuasa Roh Kudus yang Kau anugerahkan kami layak, sungguh-sungguh siap sedia untuk menyambut Tuhan datang kehidupan ini. Sehingga kami pun memuliakan Tuhan dan dengan benar memaknai peristiwa Natal yang terjadi 2000-an silam. Supaya kami sungguh-sungguh diarahkan pada sukacita bahwa sesungguhnya kami telah diberi damai sejahtera oleh Tuhan. Seluruh persekutuan jemaat GPD Koinonia Palu Tuhan akan berkati, dan mampukanlah kami semua dalam persekutuan ini hidup di dalam kerendahan sebagai hamba-hamba Tuhan, dan terus mampukan kami meyakini dan sungguh-sungguh mengimani bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Ketika kami berjumpa dengan masalah dan perkara di luar kekuatan dan nalar kami. Ya Bapa di sorga, berkati seluruh rencana perayaan-perayaan yang kami akan lakukan. Hadirlah supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan sempurnakan semua itu supaya kami pun boleh menikmati sukacita iman. Berkati Tuhan setiap rencana pribadi dan keluarga, berkati saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang dalam kebimbangan Tuhan tetapkan iman mereka, yang dalam keterpurukan Tuhan angkat supaya kami semua hidup dengan sukacita dalam kebenaran-Mu. Ya Allah Bapa yang pengasih dan penyayang di dalam Yesus Kristus, mampukanlah kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan di masa-masa persiapan kami untuk merayakan Natal di tahun ini, dan terus mampukan kami hingga tiba menyambut tahun Rahmat Tuhan dan menjalaninya nanti. Terpuji Engkau ya Bapa di sorga. Seluruh perangkat pelayanan di jemaat-Mu Engkau lengkapi dengan hikmat-Mu agar terus menjadi hamba Tuhan yang sejati, sehingga membuka diri supaya hanya Tuhan yang punya kehendak akan berlaku dalam kehidupan kami dan bertindak di segala aktivitas hidup kami. Majelis Jemaat BPP, panitia pembangunan seluruh perangkat pelayanan, Engkau lengkapi kami dengan perlengkapan
ilahi supaya kami pun akan boleh memberi kesaksian yang luar biasa sehingga bagi semua jemaat, bagi dunia ini, semua menyaksikan kemahakuasaan-Mu dan boleh menikmati kasih-Mu yang luar biasa sehingga tercipta damai sejahtera bagi kami. Ya Tuhan Allah, berkatilah anak-anak kami, orang tua kami, sanak saudara kami. Berkati setiap rumah tangga. Persiapkan kami dengan segala yang Tuhan kehendaki akan terjadi dan kami miliki dalam menyambut hari-hari sukacita di perayaan Natal. Tuhan Allah, jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana dan musibah, dari kerusuhan dan peperangan. Biarlah hanya kehendak-Mu yang berlaku atas kami. Hindarkan kami dan beri kami kekuatan, mampukan kami dalam menghadapi pergumulan pandemi COVID-19 ini. Tuhanlah yang berkarya, datanglah, berilah rahmat-Mu kepada kami, anugerahkan kasih karunia-Mu. Kami siap menerima semua itu Tuhan, dan ingatkan kami bahwa kami sesungguhnya adalah hamba-Mu, maka segala sesuatu yang Engkau rencanakan terjadilah atas kami. Kami meyakini selamanya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, termasuk mengabulkan doa permohonan kami ini. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berkati seluruh gereja-Mu. Berkati setiap orang dalam pekerjaan, perencanaan dan perjalanan hidup. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Kita melakukan pujian 2 Sahabat Lama 173, Jangan Kamu Takut. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali.
Mari dalam hati masing-masing pribadi kita sampaikan doa. Dalam saat teduh kita berdoa. Demikianlah ibadah kita di Minggu Advent yang terakhir ini. Atas nama Majelis Jemaat kami sampaikan selamat menyambut Hari Natal Yesus Kristus. Jadilah menjadi hamba Tuhan supaya kehendak Tuhan terjadi atas kita. Shalom.